Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai algoritma simplex dan analisis sensitivitas serta dualitasnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab baru tentang model transportasi. Namun kali ini yang dipelajari baru untuk pengantar model transportasinya. Artinya adalah bagaimana cara membuat matriks dan model matematis dari transportasi itu sendiri. Nah, silakan kalian baca pada halaman 103 di diktat. Di sana sudah dijabarkan penjelasan secara terperinci dan juga Ibu sudah mengirimkan PPT sebagai sumber lainnya untuk bacaan kalian. Nah, model transportasi ini merupakan rumpun dari program linear. Jadi, model transportasi didefinisikan sebagai suatu model yang dibuat untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pendistribusian barang-barang dari pusat pengiriman ke pusat penerimaan dengan tujuan untuk meminimumkan biaya total distribusi. Nah, kita langsung saja ya. Untuk penjelasannya bisa kalian baca di diktat. Nah, Ibu langsung masuk ke intinya, ke soalnya. Di sini yang pertama itu kita mulai dari bagaimana cara membuat matriks transportasinya. Ini ada contoh soal. Contoh soalnya adalah perusahaan Pertamina saat ini memiliki 3 daerah penambangan minyak di Pulau Jawa, yaitu di Cepu, Cilacap, Cirebon dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 600.000, 500.000, dan 800.000. Setiap harinya dari tempat-tempat tersebut, minyak kemudian disalurkan ke daerah-daerah pemasaran yang terpusat di Semarang, Jakarta, dan Bandung dengan daya tampung masing-masing sebanyak 400.000 galon, 800.000 galon, dan 700.000 galon setiap harinya. Biaya angkut per 100.000 galon ditampilkan pada tabel berikut ini. Jadi ini ada tabel ya. Daerah penambangan itu ada di Cepu, Cilacap, dan Cirebon. Kemudian daerah pemasarannya ada di Semarang, Jakarta, dan Bandung. Ini masing-masing pendistribusiannya. Nah, dari masalah tersebut buatlah matriks transportasi dan model matematis transportasi agar dapat ditemukan biaya total pendistribusian minyak yang minimum. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuat matriks transportasi dan model matematisnya. Nah, ini sudah ada tabelnya ya. Kalau di diktat itu sudah terisi, namun Ibu akan menjelaskan dari mana tabel itu terbuat ya. Oke, sekarang lihat di bagian tabel ini. Di sumber Cepu ya, ini sesuai dengan tabel sebelumnya. Jadi kita isi saja tinggal. Semarang itu 20 untuk pendistribusiannya. Kemudian Jakarta 5, Bandung itu 8. Cilacap 15, kemudian ke daerah Jakarta 20, 10. Ini sesuai ya, sesuai dengan tabel ya. Kemudian di Cirebon kita isi untuk ke Semarang itu 25, kemudian 10, kemudian 19. Nah, ini udah terisi ya, sudah terisi sesuai dengan pendistribusian tabelnya. Kemudian di sini kita akan mengisi kapasitas sumbernya. Dari mana kapasitas sumber? Coba lihat soal ceritanya, di situ sudah dijelaskan bahwa di Pulau Jawa yaitu di Cepu, Cilacap, dan Cirebon dengan kapasitas produksi. Nah, ini ya, kapasitas produksi masing-masing sebesar 600.000, 500.000, dan 800.000. Nah, inilah yang akan kita isi untuk di kapasitas sumber. Artinya Cepu itu 600 ya. Kemudian Cilacap itu 500 dan Cirebon itu 800. Nah, ini untuk kapasitas sumbernya. Nah, sekarang kita akan mengisi untuk kebutuhan tujuannya. Kebutuhan tujuannya itu diperoleh dari mana? Coba baca lagi pada soal. Nah, kemudian disalurkan. Ini ada kata-kata. Kemudian disalurkan ke daerah-daerah pemasaran yang terpusat di Semarang, Jakarta, dan Bandung dengan daya tampung. Nah, ini ya, artinya ketujuannya ya, daya tampung 400, 800, dan 700. Nah, ini kita isi ya. Artinya 400 ya, itu di sini. Yang Semarang, kemudian Jakarta 800, dan Bandung itu 700. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan ke bawah. Ke bawah dulu untuk kapasitas sumber. 600 ditambah 500 berarti 1100 ya. Ditambah dengan 800 berarti 1900. Oke. Kemudian yang kebutuhan tujuannya kita jumlahkan juga.
400 ditambah 800 ditambah 700, nanti hasilnya juga 1900. Nah, coba dilihat sehingga kita peroleh bahwa ini seimbang ya. Seimbang antara jumlah kapasitas sumber yang ada dengan kebutuhan yang disalurkan itu seimbang. Jadi sama-sama 1900. Oke, sehingga nanti diperoleh fungsi tujuan merupakan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan Pertamina adalah penentuan distribusi dari tempat penambang ke daerah-daerah pemasaran yang akan meminimumkan biaya total distribusi. Nah, secara matematis dirumuskan. Oke, jadi minimum ya, karena kita ingin meminimumkan biaya total distribusinya. Jadi Z sama dengan 20X11 ini dari sini ya. Kemudian ditambah 5 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 25 ditambah 10 dan ditambah 19 ya. Ini untuk fungsi tujuannya. Kemudian untuk fungsi kendalanya kita buat seperti ini. Jadi kendala kemampuan sumber jelas dari sini ya. Ada X11 ya, jadi dari baris 1 gitu ya. Kemudian baris 2, X21, X22, X23 sama dengan 500. Kemudian baris ketiga sama dengan 800. Nah, untuk fungsi permintaan tujuannya berarti diperoleh dari sini. Ya, jadi kita dari sini X11 kolom berarti mainnya ya. Kalau tadi baris, kalau yang ini kolom mainnya. X11, X21, X31 sama dengan 400. Kemudian X12, X22, X32 itu 800, sampailah ke kolom 3 itu di Bandung itu sama dengan 700. Nah, begitulah cara membuat matriks transportasi dan model matematis dari transportasi pada soal yang tadi. Oke, ini seimbang ya. Jadi antara kapasitas sumber dan kebutuhan tujuannya seimbang. Nah, sekarang ya. Sekarang bagaimana kalau kita temukan permasalahan yang tidak seimbang ya? Jadi ada yang tidak seimbang. Jadi bagaimana jika ada masalah transportasi yang tidak seimbang? Jadi masalah transportasi tidak seimbang terjadi jika total jumlah permintaan dari tempat tujuan tidak sama dengan total jumlah kapasitas sumber. Kalau ini kan sama ya, artinya dia disebut dengan masalah transportasi seimbang. Nah, bagaimana kalau dia tidak seimbang? Oke, kita masuk langsung ke contoh soalnya ya. Jadi ini contoh soal. Contoh soal ketika model transportasi itu tidak seimbang. Oke. Jadi suatu perusahaan nasional mempunyai 3 pabrik dan tempat gudang. Ongkos pembuatan produk pada setiap pabrik sama karena letak pabrik dan gedung yang berbeda-beda menyebabkan biaya pengangkatan dari setiap pabrik ke setiap gudang berlainan. Biaya transportasi, kapasitas pabrik per bulan, dan permintaan gudang per bulan dinyatakan dalam tabel berikut. Oke, sekarang lihat. Kita langsung ke pokoknya saja ya. Kalau tadi kan dia seimbang, kenapa? Karena 1900 ya, artinya kapasitas sumber dan kebutuhan tujuannya sama besar. Nah, coba Anda lihat di sini kapasitas pabriknya itu adalah 16.000, sedangkan di sini untuk permintaan gudangnya 13.000, artinya tidak seimbang kan? Nah, karena jumlah kapasitas pabrik melebihi jumlah permintaan gudang, maka transportasinya tak seimbang, sehingga dilakukan penambahan gudang dummy W5 dengan permintaan sebesar, jadi kita cari berapa kekurangannya. Jadi 16.000 dikurang dengan 13.000 itu 3.000 unit. Sedangkan biaya pengangkutan dari setiap pabrik ke gudang yang dummy tidak ada atau 0 ya. Jadi ketika kita buat tabel yang baru ya untuk menyeimbangkannya, artinya kita menambah kolom lagi. Tadi kan W1, W2, W3, W4. Nah, kita tambah lagi ya. Kita tambah menjadi W5. Ya, jadi di sini pendistribusiannya 000. Namun di sini kita mengisi permintaan gudangnya karena tadi kurang 3.000 ya, maka diisi dengan 3.000. Ketika dijumlahkan nanti hasilnya akan seimbang, sama-sama 16.000. Nah, inilah sehingga tabel model yang tadinya tidak seimbang menjadi seimbang. Oke. Nah, itulah tadi ya pengantar model transportasi. Jadi baru bagaimana cara membuat tabel itu dan bagaimana cara membuat matriksnya. Silakan ya untuk agar pemahaman kalian lebih bagus lagi, silakan langsung kerjakan tugas mandiri yang ada di diktat mengenai
pengantar moda transportasi. Jadi untuk latihan ini hari ini juga dikumpul ya, paling lambat itu jam 12.30 seperti biasa, upload di Google Classroom ya dengan format scan kemudian dijadikan satu menjadi PDF ya. Jadi seperti biasa. Oke, demikian penjelasan Ibu hari ini. Jika ada pertanyaan silakan buka forum diskusi di Google Classroom ataupun di WhatsApp. Demikianlah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.